Selamat menikmati hari yang baru dalam anugerah Tuhan bagi kita semua di hari ini. Dan selamat berkuda lagi dalam renungan harian keluarga Gemim Jemaat Maranatha Klaten. Kita percaya dengan renungan harian keluarga ini kita semua akan terus diberkati, diperlengkapi untuk memahami begitu penting arti firman Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Bapa Surgawi, kami menaikkan pujian dan syukur ketika kami boleh menikmati hari yang baru dalam sukacita dan menikmati limpah berkat di dalam kemurahan-Mu. Kami rindu mengawali hari ini dengan mencari Engkau. Di dalam kebenaran firman-Mu lah kami boleh menikmati hidup. Untuk kiranya hidup itu juga pun terus kami maknai dalam keterpanggilan kami untuk terus bersaksi melayani dalam persekutuan kasih sebagai umat yang terus diberkati dan diperlengkapi untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Ampunilah kami Bapa umat-Mu yang berdosa ini, sehingga kami dilayakan untuk datang dalam kekudusan hati dan pikiran seantero hidup kami untuk memuliakan Engkau. Ini doa kami bersyukur dan kami percaya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari Rabu 13 November 2024 saat ini kita akan diperlengkapi dengan firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-21 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betsheba. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, "Tidak tahan aku melihat anak itu mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini, Tuhan Allah mendengar tangisanmu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengisahkan bagaimana Hagar mengalami krisis ketiadaan air minum ketika mengembara di padang gurun yang panas dan gersang. Air adalah kebutuhan vital makhluk hidup. Ketiadaan air dapat membuat manusia sakit, menderita, sengsara, dan juga bahkan akan mati. Sebab air di dalam tubuh manusia membantu proses metabolisme, mengangkut nutrisi ke sel-sel dan membuang racun serta zat sisa melalui urin dan keringat. Nah, orang dewasa mengandung air 60%, sedangkan bayi 70-80%. Jadi dapat dimengerti mengapa Ismail lebih dahulu menderita kesakitan dan menangis ketika ia kekurangan air. Menangislah ia dengan suara nyaring. Dan mengapa Hagar ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan tidak tahan aku melihat anak itu mati. Karena menurut perhitungannya sebagai manusia tanpa air mereka pasti menderita dan mati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia pasti tidak tahan menderita kesakitan dan penderitaan jika tanpa adanya pengharapan. Nah, dalam keputusasaan manusia sering tidak memiliki kepekaan dan kehilangan kasih sayang. Ada berbagai alasan melatar belakangi ketidakpedulian, tidak pekah dan melakukan kekerasan seperti kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, tekanan hidup, gagal cinta, gagal usaha, gagal studi, gagal mendapat pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga atau orang terdekat yang seharusnya menjadi tempat mendapatkan bimbingan dan kehangatan cinta kasih, banyak yang terancam karena masalah di atas.
Rasa frustasi akan kebutuhan hidup yang semakin sulit juga dapat menjadi penyebab seperti dalam cerita Hagar dan juga Ismail yang kehabisan air sebagai kebutuhan pokok manusia. Saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup ini selalu mengalami pasang surut, terkadang tertawa dan seringkali juga menangis. Nah, belajarlah dari kisah Hagar yang sedang berada dalam masalah, namun Tuhan Allah tetap mendengar seruan anaknya Ismail. Nah, firman hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan Allah mendengar tangisan orang yang tidak berdosa. Tuhan Allah pasti mengerti air mata apa yang sedang kita alami. Janganlah takut menghadapi masalah, tetaplah berharap dan bangkit karena bersama dengan Tuhan Allah pasti kita bisa menghadapi tantangan. Apakah yang engkau sesakan, Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Nah, jika kita mengalami keputusasaan, yakinlah Tuhan Allah setia kepada janjinya, kendati kita sering tidak setia kepadanya. Karena itu kita harus selalu berefleksi diri dengan objektif, apakah keputusan terjadi karena Tuhan Allah meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Dan oleh karena itu mari kita memiliki iman yang kuat dan tidak akan tergoyahkan oleh apapun, sehingga kita melihat kepada Tuhan Allah yang adalah penolong yang setia bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya di tengah-tengah berbagai tantangan kehidupan yang kami jalani dan kami lewati, Engkau adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami melihat pergumulan penderitaan itu dalam kacamata iman kami sebagai orang percaya, maka kami tidak akan kecewa, kami tidak akan pernah putus asa, kami tidak akan kehilangan pengharapan karena pengharapan hidup kami hanya ada di dalam Engkau. Biarlah Engkau yang mengisi relung hati kami yang paling dalam, sehingga kami tetap percaya dan meyakini bahwa kuasa-Mu yang begitu ajaib akan selalu menopang, memberkati, bahkan juga akan terus memelihara kehidupan kami dan seisi keluarga kami. Terima kasih Bapa karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati kehidupan di hari ini. Biarlah kehidupan itu juga pun kami pakai untuk memuliakan Engkau dan terus diperlengkapi untuk menjadi berkat dimanapun kami pergi dan kami berada. Sehingga kami punya harapan yang sangat besar bahwa kami dan seisi keluarga kami akan tetap menaruh percaya dan tetap meyakini bahwa Engkau yang selalu hadir memberkati kami semua. Ya Bapa, kalaupun ada di antara kami yang sakit, yang sementara bergumul, kami berharap dan bermohon, biarlah kesembuhan secara holistik boleh teralami dan ternikmati, baik sembuh dari fisik maupun iman juga akan dipulihkan di dalam kuasa-Mu yang sangat ajaib. Tetapi pun memberkati segenap ungkapan syukur jemaat-Mu yang ketika hari ini ada yang merayakan hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, berkat umur panjang, kebahagiaan dalam rumah tangga dan keluarga. Kiranya Tuhan hadirkan dan nyatakan sehingga hari ulang tahun ini menjadi tanda syukur betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Terima kasih Bapa. Kami meyakini Engkau terus berkati kami sebagai hamba-hamba pelayan-Mu, baik sebagai diaken, penatua, guru agama, dan pendeta yang melayani di Gereja Masih Injili Minahasa. Ya Bapa, perlengkapi kami semua dengan hati seorang hamba yang melayani dengan sukacita iman untuk mewartakan firman sehingga semakin banyak orang yang mengalami kuasa Kristus yang akan mengalami pertobatan dan pertumbuhan iman pada kedewasaan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ketika pun kami bergumul bersama dengan bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin kami yang tentu pada hakikatnya mereka punya tujuan untuk mensejahterakan, untuk membawa kemakmuran, rasa aman yang tenang, sehingga kami berdoa biarlah mereka diberkati, termasuk pemerintah yang juga di dalamnya menjalankan tanggung jawab bagi masyarakat. Dan kami juga menggumuli akan pemilihan kepala daerah. Semoga semua boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan pertolongan di dalam Engkau. Bapa, kami percaya hari ini membawa berkat dan sukacita bagi kami semua ketika kami akan melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Kami bermohon Bapa, berkati kami semua. Kiranya berkat sehat, kuat, dan selamat di dalam nama Engkau boleh dinyatakan bagi kami semua, dan kami diajarkan terus untuk meletakkan hidup kami, masa depan keluarga kami, pekerjaan kami, dan masa depan anak-anak kami, generasi penerus gereja ini
hanya di dalam kuasa kasih Kristus sendiri. Berdoalah kami buat semua jemaat kami Maranatha Pasaten diberkati, semua yang mendengarkan renungan harian keluarga Gembim, jemaat Maranatha Pasaten diberkati, dan juga tim multimedia yang juga menjalankan tanggung jawab mereka diberkati di dalam Tuhan. Maka ini doa kami Bapa, ini yang menjadi ungkapan syukur kami sebagai umat yang percaya, yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya semua kita diberkati Tuhan hari ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kita. Ada kekuatan yang baru yang kita nikmati di dalam kuasa Roh Kudus Tuhan. Biarlah kehidupan kita dan sisi keluarga kita tetap dipelihara dan diberkatinya. Tuhan menolong kita semua. Shalom dan damai di hati.